Gofar H, lu tau nggak H-nya apa? Honda. Gofar Hilman Isoki balik lagi Sekutu Otomotif. Gofar H, H-nya adalah Honda. Karena Honda Ismi, gila. Jadi kita lagi ada di event Honda Culture. Nah ini menarik. 2 tahun lalu gue nge-MC. Tahun berapa? 2 tahun lalu ya? Kalau nggak salah 2 tahun lalu deh. Gue nge-MC acara Honda Culture di Jakarta. Pas Surabaya gue juga datang. Tahun kemarin gue nggak sempat. Tapi sekarang Honda Culture ada lagi. Yang membedakan adalah kalau sebelumnya di outdoor, sekarang temanya adalah museum. Respect. Kita udah kayak rombongan sekolahan yang pengen tur museum. Jadi yang mungkin udah tahu, kita lagi ada di Volt, Cipete, ya daerah Jeruk Purut lah. Ini cafe tapi ada museum mobil culture di sini. Nah, Honda Culture bikin event di sini. Tuh. Memang culture sekali dia. Wah. Lihat tuh. Wow. Perhondaan duniawi ada di sini. Tuh, dung. Ih, serem. Nah, ini dia nih. Mobil yang antriannya melebihi antrian BBM. Ini gila di mobil nih. Prelude Gen 6. Kemarin udah serah terima nih. Congrats buat teman-teman yang udah dapat Prelude, teman-teman pemakai dan pedagang. Gue lihat nih ya. Berapa sih total? Berapa mobil nih? 20 kemarin. Dari 20 mobil orang Indo yang dapat. Berapa yang pedagang? Gue lihat udah ada di FJB tuh dijual tuh. Ayo ngaku siapa? Anda ngaku dari 20 orang ini siapa yang jual? Ya tapi selamat. Yang dapat Prelude Gen 6 ini selamat. Karena ini antriannya dikabarkan 2 tahun. Negara-negara tuh dikasih kuotanya memang sangat-sangat terbatas. Jadi sekali lagi congrats. Tuh Prelude Gen 6. Ih mantep. Gila. Ini collab sama RCTI ya. Prelude ini. Naksir gua. Naksir banget. Hybrid, udah ganteng, irit. Gila, tuh bokongnya dong. Bangsat. Apalah daya, saya baru bisa mampu membeli jam tangannya saja Citizen X Prelude. Tapi mobilnya belum. Ini nih, bokongnya gila, seksi. Nyambung ke sini cuy. Wah bangsat sih, ini keren banget sih. Gue baru lihat aslinya lagi, sialan. Harganya 1M kurang dikit, kabarnya ya 985, 965, 975, gue lupa deh. Tapi ada yang jual di FJB tanpa inden 1, gila, lucu banget. Wah pendekin dikit ini, bangsat keren banget ini. Ini aksinya berapa sih ini? Tunggu deh. Bentar ya. 19, 235, 40. 235, 40. Kalau 235, 40 berarti ini lebar 8. 8, lebar 9. Wah anjing, lebar 9 lucu sih nih. Lebar 9, 8,5, 9. Depan 8,5, belakang 9. Tetap ring 19. Dimitiin. Anjing ganteng, pendekin dikit. Aduh. Oh masih luas. Oh bisa naik satu ukuran nih profilnya. Pakai 20 masih ganteng. Gue ngitung kayak gue beli gitu. Ini salah satu Honda mobil culture yang ada di Honda Culture. Prelude Gen 6. Banyak Prelude tuh. Ini Gen 1 nih. Ini Gen 1 nggak salah ya? Benar. Gue lihat di FJB nih. Harga 235. Buka. Lucu nih. Ini lucu. NSX. Kalau ini mobil yang memang mau mimpi aja sulit gitu kan. Harganya udah sampai 4M, lu bayangin. Bahkan nih ya, gue tuh ngobrol sama Antelope. Jadi pernah ada customernya dia tuh yang nuker NSX dengan Ferrari-nya dia. Karena masih kinyis-kinyis banget NSX-nya. Jadi kayak, aduh ini mobil. Gue suka Testarossa Ferrari. Jadi Honda tuh mengeluarkan itu tuh awalnya adalah untuk yang apa ya, nggak ngebut-ngebut banget, tapi sporty. Ternyata jadi inceran kolektor sekarang. Harganya udah sampai 4M. Bangsat. Gila. Bagus nih. Ih, serem. Tuh. Mantap. Oh, mobilnya Anissa Bahar cuy. Mobilnya Anissa Bahar, keren juga. Mbak Anissa Bahar, keren mobilnya, izin lihat. Clay, ada Bu Clay ya? Clay, mobil Anissa Bahar, Clay. Ya, lu gak tahu dia. Ya, A-nya Anissa ini. Anissa Bahar. Emang pembalap tuh dia. Dia lagi belajar balap. Bu Clay nih.
Klay, mobil lu mana, Klay? Yang pernah lu review. Oh iya, lu jadi kuning. Lu repaint? Repaint. Dikit-dikit lah, body kitnya gue custom. Keren, ada mic, Klay, pakai mic, Klay. Oke. Ayo. Muklay, nggak motor, nggak mobil, ada lu laku mulu, Klay. Lu lu di art laku, di motor laku, di mobil laku. Ente juga sama. Gak usah ngelempar. Ini gue banget, pernah gue review, waktu kantor gue masih lebih jaten. Iya benar. Oke, iya. Masih merah warnanya. Terus ada gambar-gambar gue nya. Iya, sekarang udah dicat warna kuning. Karena gue mau pakai harian, Pai. Gue pakai harian. Ini Matic manual sih, gue lupa. Matic. Oh Matic ya? Gitu. Terus kemarin baru gue, kemarin kan gue dapet nggak enak lah mesinnya, terus gue ganti jadi H23. Ya. Ini Prelude Gen 4. BB4 iya. Iya, BB4 benar. Katanya sih ini yang jadi inspirasi lampu depan ke Prelude baru ini. Yang jadi inspirasi ini ke depannya, iya. Tadi gue ngobrol sama bos Honda, katanya Muklay mau nggak ditukar sama yang baru? Gue bilang nggak mau, dia kayak dia sayang banget sama mobilnya. Ya udah. Gue mau, tapi kalau ada yang warna kuning nggak? Ada nggak? Ada warna kuning gue mau. Warna tuh dipermasalahin kayaknya. Tapi keren Klay. Yoi. Tipis-tipis aja. Jujur lu dapat harga berapa dulu? Gue dapet tuker guling sama Estilo. Estilo yang lu udah punya. Iya, Estilo. Iya, sempet ke lu. Fun fact, Estilo, gue pernah punya Estilo warna putih. Warna putih. Belum pernah gue kontenin, enggak. Akhirnya terpaksa gue jual karena waktu itu lagi BU. Iya, itu Estilo gue. Itu Estilo lu? Estilo gue. Terus gue ini ngambilnya di Purwokerto, tuker guling. Oh bener, gue ambilnya Purwokerto. Oh Estilo, lu Estilo itu? Gua, iya. Tapi mesinnya sih udah oke, Klay. Lumayan udah P08 itu. Iya, udah P08, iya, lumayan lah. Udah racing gila. Cuman gue nggak tahu dulu buat balap apa kagak ya. Gue nggak tahu tuh chassisnya gimana. Belum gue cat soalnya. Oke. Nah gue simpen kan baru mau gue bangun, nggak jadi. Gira Muklay. Gitu dah. Ini berarti lips tambahin. Lips gue tambahin, terus Custom? Gue custom lah. Tapi Custom gue desain sendiri. Oh iya? Gue desain pakai 3D. Gue 3D dulu, terus gue customnya di TC1. Semuanya sampai lips juga. Lipsnya juga. Oh lipsnya juga? Iya lipsnya juga. Mesin diapain nih Klay? Gue ganti doang standar H23, VTEC H23 naik dikit lah, tipis. Yang kita kangenin ya sama VTEC-nya Honda tuh. Di RPM tertentu tuh. Wih bunyinya udah. Iya itu. Ini VTEC. Ini dia nih. Menarik tuh. Itu udah cuma ganti pelek doang, udah. Lampu lu ganti? Lampu apa lu bersihin doang? Gue bersihin doang, sama dalemannya gue ganti. Gue ini print 3D juga, dicat juga warna putih. Iya. Print 3D? Dalamnya. Ini nih. Dalamnya. Terus dibikin resin dalamnya. Jadi warna putih. Gitu. Tadinya kan polos gitu doang kan? Tadi polos, iya. Ada yang warna hitam juga dalamnya. Cuman gue putihin cakep nih gitu. Gila, Klay mantep manis lu Klay. Pelek pakai pelek? Kiwami. Ini ring 18? Ring 18, iya. Oh ban lu dimitiin ya? Dimitiin. Ring 17 sorry yang ini. Berarti 245-45? 245, iya. 245-45? Lebar 8, belakangnya 9, belang. Udah BBK tuh, serem. Tapi Klay, gue juga nafsu sama ini nih Klay. Gue jujur pengennya yang ini sih, jujur. Wah, ini, gila, ini harganya udah. Ini Gen 3 ya? Ampun, iya. Gen 3. Asli. Nah kemarin, asli ini. Lu kalau lihat di Facebook, ada yang jual harganya. Warna merah. Bener. Lagu cepet tuh. Tahu. Matic, iya. Masih OEM tuh, sampai pelek-peleknya. Iya. Sampai pelek-peleknya. Kan awalnya dijual 200. Udah nih. Terus tiba-tiba muncul lagi harganya udah naik. Iya. Kayaknya sama yang beli dijual lagi dah. Jujur ini waktu pas di pas Om Fitra beli, sebelumnya gue udah datengin ini. Gue udah datengin ini mobil. Cuma pas gue lihat kayaknya dalam-dalamnya kabel-kabelnya juga udah aur-auran. Oh ini mobilnya Fitra ya? Gila. Gue pengen banget sih, Pak. Iya, wishlist banget. Karena gini, kita kan tahu ya, dulu kalau waktu kita zaman SMA tuh, orang kalau udah pakai flip-flop Nova, terus kalau nggak Estilo, kalau nggak yang flip-flip gini, itu nyampe banget. Lu paling gaul di antara semuanya. Itu dia. Iya. Apalagi pintu 2. Wah. Lu kalau udah pakai Honda pintu 2, entah itu Nova atau Estilo, lu datang tuh dongak gitu. Hei kalian miskin-miskin, saya lihat ini. Enggak juga sih. Ini lah, enggak gitu. Enggak gitu. Agak juga. Gitu. Paling kalau ada sunroof kita bisa nongak gini-gini. Iya.
Gila ini, mantap nih. Ini salah satunya nih. Flip-flip gini nih, Prelude Gen 3 nih lucu Mantap nih. banget ini, sumpah. Lu pakai pelek lebar juga masih mantap. Iya. Tuh, pelek lebar lucu. 17 kali, 17 nih. Kalau dari belakang tuh kayak humble banget ya. Iya, kayak ini akord figure di Iya, belakangnya. figure, bener. Akord figure sama. Napas ke samping kayak udah mulai Jumawa, depan baru Jumawa. Ini asli nih di mobil standaran doang juga udah. Iya, udah deh. bener. Pelek bawaannya juga Lucu. satu. Nih untuk anak-anak Honda, janganlah goreng-goreng velg Mugen lagi yang C48. Maksud gue, ya udahlah. Kan kita belum kesampaian gitu kan. Maksudnya biasa aja gitu, nggak usah digoreng-goreng lagi. Kan anjing harganya. Ya. Serem gua. Udahlah ya maksudnya yang Lu tau gak tapi ada velg yang palsunya, harganya juga digoreng juga. Cuy, gua tahu rota Anjir, itu gila tuh. velg Filipin. Iya, tuh Harga gila 20. sama. Harga 20. Sama, apalagi yang ring 16. Iya. Wah gila, gua mobil buat Nova gua mahal banget sekarang. Velg yang palsu Iya, ada ya makanya, KW-nya. anjir. Tapi digoreng juga. Buset. Udahlah maksudnya jangan Tolonglah. jangan goreng-goreng velg Mugen lagi lah. Maksudnya kita mau inilah mau punya juga. Udah gila. Iya. Itu dia. Iya, Muklai, Klai muter-muter dulu Klai. Ayo, siap. Nanti kita ada ini kita kayak Media gathering. Iya. Media gathering. Bukan, kita abis ini ada outing Honda ikut. Enggak ada tour guide Bukan Sari. kita. Bukan Sari Petik Buah. Kita ada tour guide-nya. Oke, siap. Ya enggak, yuk. Tadi katanya ini dari ini ke panitia suruh pilih motor. Nggak jadi. Iya, katanya buat komplimen gini. Par, kata panitia, komplimen mau NSX atau Prelude nih. Gue bilang, nggak usah, ngapain. Maksudnya, bukan apa, maaf, kita datang emang, kita datang ke sini. Gua Honda TN aja deh, yang di atas gak apa-apa deh gua Honda TN. Iya, gua Honda TN gak apa-apa deh. Gue bilang ke Honda gini, Pak Honda, sorry Pak Honda. Itu datang tuh emang demen sama mobil lu, nggak ada apa-apa. Iya. Iya bener. Ya kita ini yuk. Yuk. Mana tour guide-nya nih? Sebelum tour kita tuh ada. Wih, Jepang sekali nggak? Lu kesini kayak museum ke Yokohama gitu. Kyoto gitu kayak. Anjay, TN 360. Mantep. Hai. Jangan Anda macam-macam dengan ini ya, buklet ini tuh. Mobil gue juga dipajang. Nggak cuma mobil Muklai, ada di atas. Nah, kita ke atas. Kita tur dulu lah. Tur. Kita mendekat. Halo. Ya, halo Mbak Rara. Nanti mengendalikan cuaca kalau Mbak Rara. Coba Ara. Mbak Ara. Iya, Mbak Ara. Mbak Muklai boleh join. Boleh. Ayo join. Yuk guys. Boleh yang lain kita Teman-teman join. komunitas, ada teman-teman komunitas juga di sini tuh. Teman-teman komunitas boleh mendekat sumber Ya. suara di sini. Nah, Ya. boleh lo mendekat. Ada teman-teman Yang ini komunitas jadi- dari Honda Win, makasih udah datang. Bukan ya? Bukan. Oke, kalau Ya. gitu kita langsung mulai aja. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama aku Ara. Ara, Ya, bukan ya. Rara Iya, ya, nanti iya. mengendalikan cuaca jadinya Iya. ya. Oke, Ara akan menjadi pemandu wisata hari ini untuk berkeliling Volt Automotive Museum. Wih. Wah, jadi hari ini aku manggil kakak-kakak kali ya, Boleh. biar Iya. terlihat seumuran. Boleh. Iya. Ya. Kakak-kakak sekalian, selamat datang di Volt Automotive Museum. Tepuk tangannya dong, Yeay. Asik. Hidup Bara. Kalau nggak hidup nggak di sini soalnya. Ya, oke. Honda juga selalu membawa cerita dari generasi ke generasi. Betul. Gitu ya. Betul. Makanya, betul setuju ya, Bang Setuju, Muklai ya. setuju, Kalau setuju. gitu, teman-teman sekalian, selamat datang di Honda Culture. Yeay. Jadi exhibition ini tuh untuk membawa teman-teman semua belajar atau datang dari generasi ke generasi itu Ya. sendiri. Nah, Oke. sekarang kita lagi di lantai 1. Setiap lantai itu punya tema nih semuanya. Sekarang kita sedang berada di Culture of Performance. Oke, nah mungkin dari tadi Bang Gofar sama Bang Muklai itu udah lihat kayak, udah disolotin belum? Prelude Iya, udah. prelude generasi ke-6-nya udah disolotin? Udah, cuma antriannya panjang sekali. Oh iya bener, antreannya panjang sekali. Iya, tadi saya nanya mungkin nyelip-nyelip di tumpukan Brio ada nggak? Maksudnya satu buat saya gitu kan. Oh iya, Ternyata sekarang udah nggak ada. udah nggak ada. Antriannya udah panjang sekali. Udah Ya. nggak ada tumpukannya apa udah nggak ada antriannya? Antriannya udah habis. Udah nggak ada. Ya. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang prelude generasi ke-6, kita akan memulai alur dari museum ini melalui prelude generasi pertama. Yuk, mari kita ke sana. Ayo. 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 Langsung diajak semua
semuanya. Terima kasih telah membantu saya ya. Pekerjaan saya lebih ringan sedikit ya. Oke. Oke. Jadi. Oke, jadi teman-teman semua, selamat datang. Ini di depan teman-teman adalah Prelude generasi pertama. Tapi sebelum aku ceritain Prelude generasi pertamanya, aku mau menjelaskan dulu nih tentang cita-citanya dari Soichiro Honda. Oh, siapa dia? The Godfather of Honda. Wah, The Godfather of Honda. Iya. Iya, jadi beliau adalah tadi pendiri dari Honda itu sendiri, seperti Soichiro Honda yang memiliki mimpi. Jadi mungkin teman-teman di sini belum pernah secara detail membaca tentang Soichiro Honda. Beliau ini memang adalah asli Jepang yang memiliki kecintaan terhadap otomotif. Tahu nggak nama Prelude dalam dunia musik artinya apa? Agak sulit ya, interval. Interval dalam bahasa Indonesia deh. Apa sih? Apa gini? Iya. Pembuka. Iya. Ya, pembuka. Ya. Betul. Prelude itu artinya pembuka. Tapi mungkin orang-orang di sini juga nggak tahu. Dalam dunia otomotif, Prelude bukan pertama kali dimiliki oleh Honda. Toyota. Betul. Kayaknya udah baca-baca duluan. Tahu deh. Dimiliki oleh Toyota. Bang Muklai juga ya. Nanti aku minta Bang Muklai ekspresif juga menjelaskannya kayak gitu Iya. ya. Prelude gitu ya. Dia tahu sejarahnya kok. Nanti dia mau menjelaskan maksudnya soal Apa mau Prelude. bongkar mesinnya? Berat, ribet. Punya waktu banyak kok buat bongkar mesinnya. Oke, sebelum kita ke Prelude generasi berikutnya, boleh bergeser. Nah. Anissa Bahar. Bukan, Bang. Tadi saya juga nanya gitu. Tapi nggak ada hubungannya ternyata. Nggak ada Bang. hubungannya. Teman-teman Salah boleh Muklai. mendekat. Parah lu. Oke, ini adalah Honda Type R. Nah, dari mana Kak Ara tahu? Nih ada tulisannya di sini. Oke, iya benar. Benar. Oke, mungkin teman-teman sekalian di sini nggak pernah kalau Type R adalah satu-satunya mobil Honda yang punya emblem warna merah. Ya. Ya, ini adalah sebagai ucapan terima kasih atau ucapan kebanggaannya Honda menang di Formula One tahun 1965. Wih, mantap. Asik. Mantap. Ya, jadi bisa merajai gitu ya. Nah, di sini punyanya siapa tadi, Bang? Anissa Bahar. Enggak, tadi. Bang. Di samping ada namanya. Anthony Bahar. Bukan juga. Alvin Bahar. Alvin Bahar. Sorry, Bang Mungkin Alvin. teman-teman Alvin Bahar Oh, nih, mereka Muklai. kenal Muklai Alvin nih, Bahar. gila nih. Kenal nggak Alvin Bahar? Teman-teman komunitas ya. ini. Masih Alvin Bahar apa gimana? Bukan. Oh, siapa tuh Alvin Bahar? Pembalap nasional. Nasional yang tadinya itu juara nasionalnya itu adalah Indonesia Qualifier Championship, sekarang berubah jadi Indonesia Gila. Kamus. Mas selamat Anda mendapatkan NSX bisa diambil. Kamus. Langsung di belakangnya ya. Nah, jadi memang tadi kita menyebutnya sebagai dinasti Bahar. Udah disettingan Mbak tadi ya? Oh iya, udah disetting udah. di situ kan? Udah Udah disetting tuh. Jangan bilang-bilang dong, ketahuan ya. Jadi ini dikenal sebagai salah satu mobil dari dinasti Bahar. Jadi Ya. sebelum tadi ada Alvin Bahar, nanti ada mobil anaknya di atas. Ya, lalu sebenarnya ada Aswin Bahar, yaitu ayahanda yang sudah menjadi pembalap terlebih dahulu. Bahkan ibunya pembalap juga. Wush. Honda semua tuh, pakai Honda semua. Iya betul. Gila. Ya, keren ya tuh. Keren. Kayak keluarga Bahar langsung memanggil hujan. Iya. Langsung ya, wush, semuanya. Ibunya ya. pakai Supra kalau nggak salah, Supra X. Supra X, beda Honda dong. Supra X. Katanya Honda semua. Oh iya, Honda Mobil juga Supra tapi? doang, tapi ya jangan Mobil. motor. Oh, iya, mobil. oke. Ya. Oke, nah kita langsung lanjutkan lagi. Mari rekan-rekan semua. rekan-rekan. Ini dari kejauhan mungkin ada yang tahu Integra. kira-kira itu Integra. Ini nih, kenapa Bang Muklai? Hah? Kenapa Katanya nih? dijual kan mobil ini ya? Dijual kalau nggak salah ya? Porsche kan Waktu Porsche. itu, ya. Waktu masa tahun 1990 sampai 1993 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin Bang Gofar sama Bang Muklai pernah main games inisial D. Yes. Ya, Muncul nggak nih? Ya. muncul. Ya. Muncul. Warna hitam. Oh, warna hitam. Waduh. Itu Iya. warna oh ya, kalau salah ya. Oh, oke. Warna hitam no paper kalau nggak salah. Di inisial di. Inisial D gitu ya. Jadi Integra ini memang berbeda dengan Prelude tadi sebagai sport coupe, tapi memang membawa bahwa mobil itu tetap enjoyable ya. Jadi nggak harus kelihatan kayak wah banget. Nah, semua orang juga bisa menggunakan dengan melalui Integra itu sendiri. Nah, ini laku berat juga ya. Bang Gofar mungkin keinginan mencari
Integra untuk koleksi barunya lagi? Saya pengen semuanya hari ini berapa total semua? Oh, oke, ditotalin doang kan? Iya, totalin aja. Totalin aja. Totalin aja biar kelihatan wah aja gitu kan ya. Oke. Nah, ini yang paling tampan banget di sini. Nah ini. Nah, ini. Nah, Serem, serem. Serem ini serem. Mesinnya seharga prelut. Serem ini serem. S 2000. S2000 serem ini serem. Serem. Tutup matanya boleh Bang kalau serem banget. Iya serem banget ini serem. Serem banget ya. Nah, jadi di sini ada S2000. Nah, terus ada tulisannya Mugen di situ. Memang ini adalah salah satu mobil S2000 yang dimodifikasi full oleh Mugen. Iya. Oke. Nah, kalau yang Anjing mesin ini lihat. Parah. kalau yang ini pernah ada di mana kira-kira? Waduh, Itu dia, itu. Gran Turismo 2 sebagai cover. Itu dia, dapat baut Mugen. Kayaknya emang suka main PS deh Bang. Iya. Jadi hafal semuanya ya. Lagi-lagi settingan lagi. Oh enggak dong kalau Jadi ini. teman-teman perkenalkan Mas ini yang peletakan batu pertama di museum. Luar biasa ya. Keren mas. Keren. Terus selain ada di games, pernah nonton Fast Furious? Ya. Ya. Oh, Itu dia. Warna apa? Itu dia. Hitam soknya mah di wrap warna pink. Warna pink, betul banget. Keren banget nih. Iya. Kita lanjutkan nih, kayaknya udah gemeter gitu mau jelasin mobil. Aku mau tanya dulu sama Bang Muklai. Katanya nama kesayangannya Lutfi ya? Iya benar. Nah, siapa tuh Lutfi itu? Nanti boleh Temen gue diceritain. aja, temen gue. Oh, temennya. Temen gue. Temen SMA gue. Oh gitu. Asik, gue kejadian nama mobil. Wah, kalau gitu boleh langsung aja ceritakan mobil Lutfi ini, si Lutfi ini. Ayo, Muklai. Ini miliknya Bang Muklai, jadi Ayo, langsung Muklai. sang pemilik yang akan Silakan, menjelaskan. Muklai. Ya, silakan. Nggak ada mic nih, nggak ada mic. Ah, boleh, mau nggak pakai ada. mic aku boleh loh. Masa. Mic bim dipakai nanti. Mau pakai mic aku Bang Muklai? Nggak usah. aman Jadi ya? ini adalah mobil harian saya dari tahun 2000, mungkin 2022. Tadinya warna merah, sempet di-review sama Gofar. Oke. Waktu itu waktu pertama kali dapat, terus gue modif dikit-dikit. Nah sekarang udah gue bikin enak lah buat harian gitu. Ini adalah Prelude BB4 tahun 1995, mungkin generasi keempat Prelude. Dan juga sebenarnya Prelude ini kalau dari pandangan gue ya sebagai desainer, kayaknya mungkin Prelude yang baru itu depannya terinspirasi dari Prelude gue ini. Oke. Kayaknya similar gitulah gitu sih. Tapi waktu dianggap sebagai mobil impian nih, kira-kira tuh ada syarat dan ketentuannya nggak sih untuk menjadi mobil impiannya Bang Muklai? Waktu itu sebenarnya gue suka banget sama salah satu si versi Prelude yang ini, yang versi yang endless warna kuning, dan gue adaptasi ke mobil gue ini. Jadi kalau misalnya dulu ada Tomica yang versi endless tuh BBK-nya gitu. Jadi dia bikin mobil promosi warna kuning dan gue ikutin jadi warna ini. Gitu. Mantap banget. Ada nggak kisah di balik mobil ini? Kenapa akhirnya harus? Kisah yang paling menarik kayaknya ini mobil gue tuker guling sama Honda Estilo gue. Oke. Terus Tapi gua ambil. tetap ya Bang Gofar ya tukar gulingnya sama Estilo ya Bang. Dan lu tahu dia tukar ke Purwokerto, Honda Estilo. Honda Estilonya gue yang beli dari Purwokerto. Kenapa gitu Bang? Ternyata punya dia. Iya benar. Kenapa Iya. nggak ketemu di Jakarta gitu kan? Iya, kenapa lu nggak ke gua aja, Klay? Parah lu, jadi kan gua harganya nggak diaping. Oh iya benar. Oh lewat orang ketiga. Iya. Jadi ada aping-apingnya. Iya. Oke. Bang Gofar, waktu pertama kali review mobil yang awal, nah Ya. sebelum berarti diganti warna kuning ya. Nah, apa yang membuat tadi yang kira-kira menurut Bang Gofar nih bagusan warna sebelumnya atau yang ini aja gitu? Kalau secara penampilan dari Prelude generasi keempat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget. Terima kasih udah hadir siang hari ini di Museum Ford. Terima kasih banget ya. Terima kasih Honda dan rekan. Jadi tim IO juga, baristanya juga makasih banget. Jadi kita tahu bahwa Honda itu kan mobil culture banget ya. Waktu gue SMA itu kan kalau nggak naik Nova atau Estilo kan udah nyampe banget. Oke. Ya ini nyampe di pergaulan lah. Iya betul. Iya. Ya. Sesuatu Honda yang berbau dua pintu itu pasti nyampe sekali. Nyampe sekali. Termasuk Prelude ini. Oke. Iya, jadi ketika Muklai datang membawa warna OEM warna merah ya. Terus mau diganti warna kuning, bagi gue warna apa aja tuh bagus. Bagus. Bahkan kita sepakat velg OEM-nya aja taruh sini juga bagus gitu. Iya. Jadi mau bener nggak? Bener Mas ya? Iya kan? Ini mobil ini pertama kali jadi starterkannya Gran Turismo dan benar-benar ngelihat OEM velgnya ini
udah pincut banget. Iya, UM-nya aja udah bagus gitu. Iya. Iya, mau dimodif, mau di orisinilin juga bagus banget. Jadi warna apapun untuk Honda tetap bagus. Bagus ya. Iya, Oke. iya. Sip. Nah, Bang Muklai mungkin ada yang mau dilanjutkan? Nggak ada, sebelum udah, kita pindah? mana? Udah ya? Udah. Oke, sekarang kita buka harga, ada yang mau berapa? Iya. Aja? Enggak. Baru gue perpanjang soalnya. Iya. Oke. Opot, rockpot. Coba dokumentasi aja. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke Iya, sebelah. iya. Kalau yang ini punya Om Fitra Eri. Fitra Eri. Iya, pembalap Indonesia juga. Nah, ini ada generasi ketiga. Jadi kalau tadi Bang Muklai bilang kalau Prelude 6 tuh dashboardnya ngikutin model Prelude 4 ya. Jadi memang udah berbeda banget ya. Dan dia wider ya daripada yang generasi ketiga ini. Nah, tapi di tahun ketika Prelude generasi ketiga ini diciptakan atau ada di tahun 1987 sampai dengan 1991, itu lagi pop artnya banget, pop city art banget di Jepang. Ya. Jadi saat itu ketika ekonomi di tahun 70-an awal mereka goncang di Jepang, jadi memang tadi dinilai 80 ini adalah gelombangnya ekonomi. Jadi Honda menciptakan Prelude 3 ini sebagai salah satu mobil yang bagus untuk ngedate. Wih, karena matanya mata genit nih. Bener, langsung pop up gitu kan. Iya, Ting, ting, ting. Nah, matanya genit. Jadi kalau katanya mau night driving nih ya, night city light gitu, ini romantis banget kalau naik Prelude 3 ini. Bahkan mereka langsung bilang ini, kalau ada remaja Jepang pakai Prelude generasi ketiga warna putih, pasti orang kaya. Wush. Oh itu dia. Gampang, jangan warna yang lain, warna putih aja. Oke. Nah, akhirnya kan dari Prelude 3 generasi date car-nya dipindahkan ke Prelude 4. Katanya Bang Gofar kalau pakai Prelude 4, kalau single gampang banget dapat pacar. Wah, oh jadi itu Clay? Harusnya lu itu Clay, parah lu Clay. Kurang lama berarti drivingnya, kurang jauh kelilingnya. Ke Purwakarta sih tadi ya, harusnya ke daerah lain. Bukannya bisa aja pantesan. Jadi tahu kan Bang Gofar Iya, ya? tahu, akhirnya tahu. Biasa ke senop dulu. Ganja. Biar ngebernya di senop ya. Oke, jadi di sini memang akhirnya diciptakan tuh romantisme dari Prelude itu makin berkembang di era 80-an karena memang digunakan sebagai salah satu mobil untuk dating dan juga menjadi pride bagi remaja-remaja di Jepang untuk memiliki mobil Prelude generasi ketiga ini berwarna putih biar langsung ketahuan orang kaya. Wow, gampang ternyata ya dulu ya. Berarti Suneo naik ini Suneo nih. Suneo, benar. Anak orang kaya soalnya, anak orang kaya. Paman Gober juga, Paman Gober. Oh iya benar. Nanti kalau Suneo Mandut, naik, mandut. adanya Giant yang Iya, kepincut iya, ya. Jaiko, Oke, Jaiko. kita langsung aja kalau gitu, kita akan menuju Prelude generasi ke-6. Wah, ini dia nih. Ini dia serem nih. Ini serem ini mobil. Pot, gimana Pot? Ini Pot, aduh, cakep banget ini. Iya, aduh. Oke, mungkin kita di bagian depan aja kali ya. Yuk. Biar mata kedip-kedipnya Ya. kelihatan ya. Karena tadi Prelude ini kan sebagai pengantar ya, tapi sebenarnya mungkin pernah ingat Prelude generasi kelima terakhir kali ada tahun 2001. Ya, yang lampunya gini. Nah, setelah kurang lebih 20 tahun, Prelude ini muncul lagi. Awalnya memang gak kepikiran sama Honda, apakah namanya harus Prelude? Nah, tapi ketika mereka mendesain semuanya, nama yang paling cocok adalah Prelude generasi ke-6. Mantap. Tapi bukan untuk membawa masa lalu, tapi membawa atau membuka pintu baru untuk generasi-generasi berikutnya. Karena tadi Honda selalu membawa cerita dari generasi ke generasi. Bukan membawa masa lalu, tapi membawa era baru melalui Prelude generasi ke-6. Oke, nah sejauh ini rekan-rekan mungkin ada pertanyaan sebelum kita main kuis. Bang Gofar, Bang Muklai, aku ada kuis. Boleh? Buat teman-teman ya. Ya. Nanti sebelumnya aku mau informasikan teman-teman sudah memegang tadi bukletnya masing-masing ya. Ada. Di situ ada tugasnya untuk mencari cap di lantai 1, di lantainya Culture of Performance. Nih, Ada sudah photobox di stempel. sini. Nah, itu ya nanti boleh lakukan photobox. Setelah photobox selesai boleh langsung dicap. Setelah ini kita akan langsung ke lantai 2 untuk melihat Culture of Engineering. Jadi temanya per lantai beda. Nah, izin ya Bang Gofar, Bang Muklai, aku akan kasih hadiah kuis buat rekan-rekan semua di sini. Aku akan kasih 3 hadiah. Yang tahu jawabannya angkat tangannya masing-masing.
Tidak berlaku menginjak kaki teman di sebelahnya ya. Kita akan kuis. Pertanyaan pertama adalah, teman-teman sekalian, siapa yang tahu nama exhibition di Volt Automotive Museum ini? Nama exhibitionnya apa nih yang sekarang nih? Yes. Bukan, itu tempatnya. Nama exhibitionnya? Itu tempatnya. Yes. Honda Culture. Honda Culture. Kalau boleh. Mau yang ini ya? Oh, boleh. Kok dia boleh dong. Nggak boleh boleh. Oh, kalau gitu mau ikutan kan? Iya, udah boleh. Tenang aja, masih ada 2 lagi. Nah, Bang Gofar tinggal pilih ya, naik mobil Honda Ya. mana pulangnya. Iya, iya. Nah, Oke, di situ siap. ada banyak. Oh gitu. Oke, pertanyaan kedua, berapa pajak per tahun dari Agak sulit pertanyaannya ya. Ketawa lagi tuh dia ya. Oke, pertanyaan kedua adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa Suki di Second Fast and Second Furious menggunakan mobil Saya. Oh, ada. S2000 Ah, warnanya dapat. apa? Warna pink. Oke. tangan keberapa? Tangan keberapa? Itu dia, tuh susah tuh. Tangan keberapa? Aku mau ngasih pertanyaannya mobilnya Bang Muklay aja kali ya. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi aku sudah menjelaskan bahwa S generasi keempat ini menurunkan S generasi ketiga untuk jadi dead car. Kira-kira berapakah jumlah pacar yang didapatkan Bang Muklay? Wah, ya aku tahu. Gua aja jawab. Cuma Bang paling tahu kayak gitu ya? Bukan gitu ya? Pertanyaan apaan? Oh, iya. Otomotif jawabannya, otomotif. Ada otomotif. Oh iya, nggak boleh ya? Oh iya, kalau gitu Bang Muklay deh kasih pertanyaan. Satu lagi. Ayo. Kasih pertanyaan buat yang lain. Soal mobil lu. Soal mobil gua, Yes. apa merek dari velg yang ditempel di mobil gue? Ayo, apa nama velg yang ditempel di mobil? Jangan ada sebutan untuk Prelude generasi 4 apa? Sebutan. Sebutannya ya. Kode body. Kode bodinya. Kode body. Bodinya. Tadi gak aku jelasin lagi. Gak ada dijelasin sama aku. Kode body. Yang gampang aja deh, agak susah banget itu kode body. Apa? Biar 8. BB4? Bukan, Bukan, BB4, beda berarti. BB4. Kalau gitu gampang aja deh pertanyaannya. Di mobil Prelude generasi keempat mirip Bang Muklay, beliau memberikan nama kesayangan untuk mobilnya. Lutfi, bener nggak Bang? Ya, benar. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman sekalian, aku akan kasih waktu di sini 7 menit untuk yang mau foto box terlebih dahulu atau foto booth terlebih dahulu. Jangan lupa dicap. Setelah itu kita akan berkumpul lagi di sini untuk menuju lantai 2. Setelah ini kita akan foto bersama dulu ya dengan background mobil Prelude generasi ke-6. Di kamera sini ya. Ya, kita mulai. Biar di stempel kita. 3, 2, 1. Stempel mana? Stempel. Penuhin dapat Prelude. Stempel. Wih. Apaan tuh? Dapat satu stempel. Berapa stiker tuh? Oh, udah Prelude. Tuh, mantep. Ada opot. Apa kabar? Buat baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau gila ya, apa mobilnya? Rockford gila. Masih. Yuk teman-teman komunitas, kita foto bareng. Ya buat sama teman-teman Ada yang di atas komunitas. Prelude boleh, ada yang diri. Nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Iya. Gue kira gue di Samping atas kanan kirinya atas. boleh diisi. Honda Culture! Yeay! 2 dan ada di lantai 3 itu kafe yang sudah diberikan tadi vouchernya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah sampai di lantai 2. Lantai 2 ini memiliki tema Culture of Engineering. Oke, untuk Shop sekarang engine. Shop langsung engine. kuserahkan kepada sang pemilik mobil untuk engine pakai apa? menjelaskan Apa? tentang mobilnya. Silakan Bang Gofar. Ya, ngambil napas dulu ya. Capek naik tangga. Oh iya benar. Terima kasih teman-teman komunitas. Ini mobil saya. Terima kasih buat Honda yang sudah mengizinkan mobil Culture ini dipajang di sini. Ya gak? Mobil yang di belakang ini adalah Honda City Cabrio tahun 85. Kalau kita tahu, yang hatchbacknya itu biasanya dibonusin sama Honda tuh Motokompo. Ya. Di belakang karena ada pengikat tali segala macam, memang bonusnya buat yang hatchback. Tapi punya gue yang Cabrio itu tidak dapat Motokompo, motor kecil yang bisa dilipat. Nah ini bukannya mau jumawa, tapi ini satu-satunya di Indonesia guys. Jadi kayak, maksudnya bukan.
Terlihat tidak jumawa. Terlihat tidak jumawa. Saya cuma menyampaikan fakta Oh, saja, iya, benar. gitu kan. Aku baca tuh Bang, Iya, faktanya fakta. bener, Bang. Terlihat Iya. membumi. Umum sekali. Jadi ini mobil yang gue bangun selama 2 tahun karena ternyata tuh mesinnya rada kesulitan, ada teknologi yang namanya convex, kesulitan kayak semacam turbo tapi bukan turbo. Akhirnya sekarang udah di swap engine saja. Nah, beli part-part di luar negeri, di Jepang segala macam sudah langka sekali. Gue baru nemu tuh yang NOS ini penutupnya Cabrio-nya dapat yang NOS gitu. Sisanya adalah masih originalan, interior orisinil dan matic orisinil, jadi semuanya orisinil gitu. Dan sudah dipendekin pakai velg paling ganteng di Indonesia, TBW ya guys ya. Jadi jadi kita cat warna merah juga, aslinya warna putih gitu. Sekarang udah enak dibawa harian. Wih, Ini iya. salah satu mobil hariannya Bang Gofar nih. Betul, dan kabarnya Honda akan di luar negeri udah muncul-muncul mulu tuh. Jadi ini kayak mobil gua nih, Honda Super One. Terus di Indonesia bilangnya Brio listrik. Brio listrik. Cuma enggak, bukan Brio. Ini gennya gue yakin banget dari ini. Jadi ketika memang nanti Super One keluar di Indonesia, ini adalah buyutnya guys. Ya. Buyutnya. Jadi gimana perasaannya sebagai calon buyut? Sebagai orang yang punya muka vintage, saya pilih. Bocah vintage. Bocah vintage. Happy Bocah banget. vintage dia. Ini mobil kesayangan gue yang nggak akan gue jual. Bahkan. Kalau cocok harga nggak apa-apa. Oh itu. Seminggu lagi ada di Facebook. Seminggu lagi ada di Facebook. Lainnya. Seminggu lagi ada di Facebook. Nggak akan dijual, tapi kalau harga cocok kita pikirkan nih kedua kalinya. Iya, tapi kita mungkin tanya Honda nih akan Super One bakal rilis kan nih tahun ini nih. Honda ada bener nggak? Oh kan? Nggak, karena gue harus punya banget. Kalau Iya, Super gue harus One punya harus banget. punya. Gue harus punya banget karena biar buyut ketemu cucu tuh di samping kayak, iya, biar reuni. Biar reuni. Iya, biar patahan love giok yang hilang tuh bisa disatukan kembali. Kayak jalan kasih jadinya ya. Patahan giok itu akan bertemu kembali kalau Super One-nya udah ada nanti. Iya, ya. iya. Honda City Cabrio tahun 85. Tahun 85. Dan ngomongin soal musik, pertama kali gue tahu mobil ini itu justru bukan di otomotif tapi di musik. Di musik. Ya karena saat itu tuh Honda iklannya mobil ini ngegandeng grup ska, Madness. Iya, jadi Madness punya single namanya In The City, diganti jadi City. Iya, nah dari situlah, dari musik, dari band ska awalnya gue tahu. Bang, jadi ini Ara kan udah di sini, berarti ini hari kedua ya Bang? Ya. Waktu keliling sini ada yang bikin Ara tuh kayak pengen tahu banget ini apa sih nih, ada tulisannya di sini nih, ini tuh apa sih Bang? Saya cuma menyampaikan fakta ya, bukan bermaksud sombong guys, Oke, saudara-saudara. siap. Ya. Jadi yang desain mobil ini adalah tuh Pininfarina. Pininfarina. Sebuah bisa dibilang kayak tuner house lah ya. Ya yang menciptakan Ferrari, desain Ferrari gitu. Maserati gitu. Jadi Pininfarina dan ini yang desain adalah Pininfarina. Emblemnya bukan emblem tempelan, orisinil. Oke, ini nggak ada Iya. di pasar pramuka berarti? Iya, enggak. Aman Enggak, ya? iya. Oke. Ini dari Italia, Del Piero aja ngelihat ini kayak respect gitu kan. Jadi kayak luar mantap. biasa. Iya. Kalau memang teman-teman merasa mau beli mobil ini cuma wah kemahalan, tenang, ada Super One kalau jadi ya tahun ini di Indonesia akan jual. Iya, belinya di gua aja ya kalau mau sih DP yuk. SPK sama gue yuk kalau mau. Lumayan dapat berapa kan satu SPK iya. Pengalaman ya waktu beli mobilnya Bang Mukla ya. Pengalaman kayak beli Estilonya Bang Mukla ini ya. Oke, jadi ada mungkin lagi yang mau diceritakan, mau jumawa lagi mungkin? Enggak, itu aja. Jadi memang ini 2 tahun gua cukup banyak cerita lah. Tadinya ini kan mengingat masa kecil, masa remaja gua soal band Madness itu yang jadi memang Honda, musik dan budaya itu emang nggak bisa dipisahkan. Tetap satu gitu kan. Jadi senang banget gua ada acara Honda Culture karena kita semua yang datang sini anak-anak culture semua. Anjay. Luar biasa. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Bang Gofar yang sangat jumawa ini. Kita Tuh, tonton Klay, kalian bagus, boleh Klay. mendekati aku. Nah, Serem nih, Klay. Jauh. jauh. Nah, ini ada
Honda Civic Estilo. Jadi teman-teman sekalian, tadi Bang Gofar juga sama Bang Mukla itu udah sedikit spill. Dulu nih ya, kalau punya Estilo udah parkir di kampus. Gaul. Warna merah terang atau Gaul. warna kuning, gaul banget kan ya. Gaul. Langsung kayaknya belum parkir aja tuh orang-orang kayak ngeri. Ngeri banget nih katanya. Siapakah pengendara mobil Estilo ini? Itu. Ya dulu kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi ketahuan usianya jadi ya Bang ya. Mana? Bocah vintage soalnya, bocah Bocah vintage. vintage. Bocah vintage Iya, dia. karena waktu zaman aku belum ini nih, belum bagian Estilo nih yang bikin ngeri gitu di parkiran Terus, kampus ya. iya, bener, iya. Jadi teman-teman sekalian, memang ini adalah Honda Estilo, sama seperti Wine. Harga Honda Estilo ini meroket terus. Anjir, Ya. Iya, semakin tua, semakin mahal harganya. Betul. Betul sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai mantan pemilik Estilo dan pemilik Estilo. Estilo tuh gue sukanya karena kaca belakang tuh bisa dibuka. Iya. Dan fun fact-nya adalah kalau nyari di FJB ya, kadang-kadang kita suka ke distrik sama Karimun Estilo ya guys. Oke. Jadi kayak Enggak, ini namanya Civic SIR. SIR. Oh di luar bilang SIR, cuma kita bilangnya Estilo. Iya. SIR karena takut ketukar sama yang tadi. Iya. Sama kalau kita pengen ngecek di FJB station wagon atau mobil wagon gitu keluar wagon R gitu. Jadi kayak suka ke distrik tuh. Suka ke distrik tuh. Suka ke distrik. Iya, suka ke distrik mirip-mirip. Cara si trademark atau tagline-nya tuh sama gitu Iya, ya. tapi ini mobil gaul ya. Mobil gaul. Gaul. Jadi udah di ACC kalau ini mobil gaul, Gaul, pada gaul. zamannya ya. Nggak pernah salah nih mobil. Nggak pernah salah. Iya, nggak pernah salah. Nggak pernah. Dan ini kayak tanah ya, harganya naik mulu ya. Betul banget Ya. kayak tanah. Padahal aku Ya. tadi contohnya lebih simpel wine ya, tanah gitu. Kayak harga tanah ya teman-teman sekalian ya. Dia akan naik terus. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Lanjut. Boleh kita Wah, bergeser? ini dia nih. Ini dia, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di depan TN 360. Dua tak Ini ya? adalah Iya, dua tak, mobil dua tak. pertama Justru. Honda. Oke, jadi ini adalah mobil banget. pertama Honda di mana sebenarnya bukan juga. cuma bentuknya yang mau aku kasih lihat di sini, tapi logo Hondanya Bang. Boleh maju ke sini Iya, Bang? logo Honda Logo pertama. Hondanya di depan Anjir, nih. keren banget. Nah, logonya Masih gitu, masih miring. orisinil banget dari awal Soichiro Honda membuat logo. Nah, kalau motor Honda logonya Sayap. Nah, mobil ini mengantarkan atau mengangkat logo H dari Honda. Tapi kalau dilihat dari dekat, ukuran H-nya tuh besar di atas lalu mengecil, ya kan? Soichiro Honda waktu bikin mobil pertama, dia tidak mau tadi menghancurkan pamor motor Honda. Makanya logonya dibikin beda, bukan sayap bidadari lagi atau sayap dewi lagi, tapi mengangkat logo H. Lalu mengingatkan lagi, sesuatu hal yang besar itu dimulai dari sesuatu hal yang kecil terlebih dahulu. Tadi neliti apa pertama kali Soichiro Honda ini bikin apa? Ring piston. Ring piston. 3 tahun loh buat nyusun ring pistonnya. Iya, sudah. Jadi ini dibawa lagi. Nah sekarang memang Honda mengangkat lagi logo pertamanya ke Honda yang baru. Biar apa? Biar tetap ingat sama akarnya. Karena sesuatu hal harus diingat dari sebuah akar akan menjadi pohon yang besar. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ini apa nih? Civic Gen 1. Oh, CVCC, Civic First Generation. Bagus banget. Dilak ya ini? Dilak kan? Bagus banget. Tuh. Oke, ini adalah Civic CC First Generation. Ada yang pintu dua. Nah, Iya, jadi iya, teman-teman lucu. sekalian, Lucu ini banget. kan Di model Facebook tahun ada juga ya? 1975 sampai dengan 1979. Iya, Marquardt, bener. Nah, di mana Honda ini juga tadi selain memikirkan sebuah perkembangan mobil, tapi Honda juga selalu memikirkan sang pengendaranya untuk tetap merasa nyaman menggunakan mobil-mobil yang ada yang pernah diproduksi oleh Honda. Nah, di tahun 70-an ini, tadi aku bilang ya, awal tahun 70-an masuk krisis di Jepang, lalu masuk ke akhirnya baru tahun 70-an tadi Prelude tercipta. Tapi ada juga nih Civic First Generation yang membuat tadi Honda ini berpikir lagi untuk ke depan. Walaupun Jepang dalam masa krisis saat itu,
Jepang itu selalu memikirkan tentang sesuatu hal ke depan. Nah, Bang Gofar, Bang Muklai, kalau ini baru nih, mobil zaman aku. Ya, 2000-an. Kalau tadi kan Estilo ya, kalau ini zaman aku. Terkenalnya apa sih kalau Honda Jazz? Titik Honda Jazz. Betul banget. Nah, ini kayaknya salah satu pelanggan. Mas Putih, Mas Putih, ada Mas Putih. Ada Mas Putih, ada Mas Putih. Jadi teman-teman sekalian mungkin nggak tahu kalau Jazz ini punya logo ada bulatnya atau dotnya di atasnya ya. Masih ada. Masih ada tuh. Kan warnanya merah ya, katanya itu batu ruby. Iya kan? Katanya batu ruby. Ya kan? Terus katanya tulisan Jazznya silver. Bahkan orang-orang mengatakan kalau punya Honda Jazz, si belakangnya nggak dicuri atau emblemnya nggak dicuri, berarti lu bohongan bukan punya Honda Jazz. Pasti lu mobilnya lu curi nih, ya bukan emblemnya. Jadi kalau emblemnya udah dicuri, tandanya kamu bener punya Honda Jazz. Kalau belum dicuri, bohongan nih, kayak minjem nih, nyewa nih mobilnya nih ya. Jadi mesti dicuri dulu. Tapi teman-teman sekalian, tadi kan udah kabarnya ya, dotnya dari ruby. Bahkan katanya ada yang dotnya warna biru kan ya Bang ya? Iya, iya. Katanya blue sapphire. Ya kan ya, mendingan nyolong itunya daripada beli mobil ya. Ketahuan jadinya ya. Jadi ketika itu rumornya banyak beredar, mengakibatkan tadi Honda Jazz juga banyak banget disenangi sama orang-orang di sekitar. Karena satu menjadi daily car-nya mereka kemana-mana. Jadi pride-nya juga. Ya. Dilihat nih kalau belakangnya dicuri berarti beneran punya gue. Kalau nggak dicuri, nyewa. Nah, jadi udah tahu tuh ya di zamannya. Nah, di sini yang ditampilkan adalah yang berwarna pink itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah situ. Nah, Bang ingat nggak mobil yang tadi di bawah mobilnya siapa Bahar Bang? Bahar, Alvin Bahar. Alvin Bahar. Kalau ini kira-kira mobilnya siapa nih Bang? Ini Juwita Bahar, Enggak Juwita dong, Bahar. bukan. Emang sih anaknya Alvin Bahar juga, tapi bukan Juwita. Oh, iya, iya, Ini iya. Avila. Avila, Bahar. oke. Oke, tadi ada 3 generasi Bahar, ada Aswin, Alvin, dan juga Avila Bahar yang menjadi pembalap di Indonesia. Ini Honda apa? Honda Brio. Honda Brio. Wah, dari zamannya Jazz muncul di Oper ya Bang ya? Ya. Masanya ke Brio. Dulu anak-anak muda, nah ini kan digunakan juga sama anak-anak kampus. Betul. Ya kayaknya kalau ke kampus pakai Brio tuh udah wow banget. Bahkan banyak anak muda bermimpi mobil pertama gue harus Brio. Ya, biar dipandang gitu ya. Nah, jadi di sini ada Honda Racing Indonesia. Tadi ini adalah mobil yang digunakan oleh Avila untuk tadi melakukan balapan mobil, dan ini menjadi salah satu koleksi yang ditampilkan di Honda Culture. Oke, kita ke yang terakhir. CRJ. CRJ. Rapi gila. Rapi ini. Rapi parah. Kita aja tanggian terakhir nih. Oke, kita sudah sampai di titik Gua agak terakhir. tertarik Ini lagi. ada Panjang gua. CRZ. Asik. Mau? Jadi teman-teman sekalian, Harganya Bang udah enak Gofar, lagi. Bang Iya, Muklai, makanya. aku mau kasih tahu, ini adalah mobil nomor 88 dan satu-satunya di Indonesia dari 300 unit yang dibuat oleh Honda di seluruh dunia. Buset. Ini nomor Oh, 88, mobil, iya. satu-satunya di Indonesia. Oh, mungkin RZ. Iya, mana beda itu tuh semua tuh. Langsung dilihat kan, Iya. Oke, makanya kita tampilkannya langsung di seberang sama yang satu-satunya juga di Indonesia. Tuh. Dulu gue punya kakeknya, Cerek. Oh, Cerek. Honda Cerek. Ini berarti CRZ, cucunya. Ya, CRZ. Jadi ini adalah satu-satunya mobil CRZ di Indonesia. Ini adalah nomor 88 dari 300 unit yang diciptakan oleh Honda di seluruh dunia. Ya. Nah, jadi sejauh ini teman-teman sekalian ada pertanyaan mungkin? Ganteng juga. Sebelum aku akhiri, nggak ada? Aman? Kalau gitu kita kuis lagi ya. Wih. Udah dapat belum kamu Muklai tadi? Apa stikernya? Stikernya? Belum. Oh, belum. Aku ada 3 hadiah lagi di sini. Boleh mendekat yang mau ikutan kuis. Yang tahu jawabannya angkat dulu tangannya. Tidak berlaku menginjak kaki teman di sebelahnya ya. Kenapa ini nggak boleh jawab lagi? Gak boleh jawab lagi ya Bang Dapat. ya. Pertanyaannya, Bang Muklai mau di sini nggak biar kelihatan muka aku nih di sini. Ya. Takutnya nanti minta stikernya Bang Gofar, nanti berantem jadinya ya. Pertanyaan pertama adalah kasih tahu aku dong. Mobil pertamanya Honda. Ya, mau jawab? TN 360. Terima kasih.
pertanyaan kedua. Yang lain kayak, aduh apa jawabannya ada di belakang kalian ya, teman-teman semuanya ya. Oke, tadi aku ngasih tahu juga, ada 2 warna dots-nya Jazz. Warna apa aja? Gak boleh, yes. Biru dan juga merah. Tentu kayaknya ada sesuatu ya gitu. Terima kasih. Iya loh, Bang Gofar tunjukkan. Oke, kalau gitu langsung ke sini ya. Pertanyaan berikutnya, Bang Gofar kasih pertanyaan. Soal mobil gua. Iya, soal mobilnya Bang Gofar. Honda City Cabriolet. Tahun berapa? 85. Itu baru pemanasan ya pertanyaannya ya. Pertanyaan yang aslinya, siapakah nama petugas Samsat yang memperpanjang? Andrew. Bukan lu. Siapa? Nama petugas Samsat yang berpanjang? Samsul, bener Samsul. Pak Samsul. Bener nih Bang Gofar. Pak Samsul, bener aja Pak Samsul. Pak Samsul, bener Pak Samsul. Iya, biar Makasih. Tuhan dan Bang Gofar yang Ya, tahu thank you jawabannya. Pak Samsul, Samsat, thank you banget. Wah, ini boleh nih. Kopernya bagus banget. Dijual ini. Ini dijual sih. Jualnya sih. Bagus banget. Ih, mau banget gua. Ih, bagus banget. Panitianya nggak ngelihat, sih. Wah, sialan bagus banget lagi. Bagus banget. Ini. Kemana-mana dibawa. Ini. Oh, dalamnya buat baju-baju. Dalam baju. Wah, culture banget. Lu bayangin keluar kota dalam keadaan culture. Anjay. Oh, ini suara mesin ya? VTEC udah tahu. V12. Sekarang V12. Gimana ya? Oh, mic. Nah. Nah, kalau yang VTEC nih, candu. Suara VTEC tuh candu. Anjay. Aduh, candu banget nih VTEC suara. Merepetnya tuh candu banget VTEC. Mantap. Ini apa nih? Oh, prelude, suara prelude. Oh. Coba, Cok. Prelude yang baru nih, Gen 6. Honda Explosive. Oh, langsung ngebut dia. Gila, bagus lagi. Bagus emang perutnya, sialan. Apa daya saya masih punya Honda City Cabrio. Satu-satunya di Indonesia. Honda Head. Wih, topi Honda. Dapat topi Honda. Jadi kalau stempelnya udah lengkap, lu bisa main gacha. Wih, koper dong, nggak ada koper. Topi Honda. Hihihi. Jadi yang datang ke Vault, jangan lupa ikutin semua aktivasi, lengkapin stempelnya, biar lo dapat nih gacha nih. Hadiahnya macem-macem tuh, stiker, bahkan diecast. Diecastnya Prelude ya, Prelude 5, generasi 5. Oh gila, ada bantal Honda. Tuh, jadi datang ke Vault Honda Culture sampai tanggal 31 Mei ya. Let's go. Selesai sudah kita museum tour Honda Culture. Saya merasa seperti anak sekolah yang mengikuti tour museum, dan gue happy banget karena banyak info-info baru, terutama soal perculturean Honda duniawi. Dan satu yang pengen gue nantikan adalah semoga beneran dirilis Honda Super One, cucu dari mobil gue ini, Honda City Cabrio. Gennya gue yakin banget dari sini. Semoga dirilis ya. Katanya sih udah ada bocoran harga, tapi aduh, semoga harganya sesuai ekspektasi kita lah. Gue wajib punya, dan gue pengen warnanya sama kayak gini. Kalau dapat warna merah, gue akan cat.
mirip kayak gini. Kalau nggak ada warna merah, tetap gue cat kayak gini. Yang pasti gue harus dapet, wajib dapet. Jadi gue tunggu kabar baiknya buat Super One nih, please Honda segerakan umumin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke ke episode kali ini, dan buat teman-teman komunitas yang udah datang ke Vault Museum Honda Culture, mantap banget. Dan acara ini sampai 31 Mei 2026. Acaranya gratis, datang aja. Ini ramah anak juga, anak kecil juga bisa datang. Ya, anak kecil tuh ada anak kecil tuh. Ya Mas ya? Ya, tuh ada tuh ya. Ya, ramah sama anak kecil. Jadi semua event ini untuk semua. Jadi datang aja ke Vault. Itu ada di alamatnya di Jeruk Purut. Lu googling aja nama Mas dah. Ya, lu googling aja udah Vault Museum. Ya, Honda Culture. Sampai jumpa di Honda Culture berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Honda Culture. Lompat mas, ayo.